bahwa sahabat Abdullah bin Abbas lah orang pertama kali yang menyebutkan kata Habib kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini kebohongan yang nyata yang dibungkus dengan narasi ilmiah, padahal orang yang mengungkapkannya bisa jatuh kepada kekufuran. Salah satu kebohongan yang fatal yang mungkin bisa menyebabkan dia kafir, si penuduh kafir, seperti ketika mengatakan tidak ada istilah Habib di dalam Islam. Orang pertama kali yang mengatakan Habib adalah orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan Habib-Habibnya Allah. Istilah Habib adalah istilah yang pertama kali dilontarkan oleh orang kafir. Jadi seolah-olah dia akan mengatakan, kalau kita menggunakan Habib berarti niru orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Arahnya kan ke sana nantinya itu. Nah, kalau seperti itu berarti sahabat Abdullah bin Abbas juga kafir. Kenapa? Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi di dalam kitabnya Istijlabur Tiqail Ghuraf, beliau menyampaikan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas lah orang pertama kali yang menyebutkan kata Habib kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Suatu saat ketika Abdullah bin Abbas bertemu dengan salah satu cucu Rasulullah, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Marhaban bil Habib ibnil Habib. Al-Habib putra dari Al-Habib. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Sehingga ini kebohongan yang nyata yang dibungkus dengan narasi ilmiah, padahal orang yang mengungkapkannya bisa jatuh kepada kekufuran. Itu salah satu kebohongannya. Atau kebohongan yang lain, ketika mengatakan bahwa para habaib datang dibawa oleh Belanda. Atau ketika menarasikan, ketika berperang Anda ada di mana? Oh, ternyata Anda itu berkolaborasi dengan orang Belanda. Pantes, berarti Anda ini datang oleh Belanda, mendukung dan memberikan bantuan penuh kepada orang-orang Belanda. Nah, ini kebohongan yang nyata, dan fatal untuk meyakininya. Kenapa? Pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, ketika perang besar melawan Belanda di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Saat itu siapa habaib yang ada di barisan terdepan mewakili beliau, menjadi panglima beliau, yaitu Al-Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Alwi Ba'abud. Beliau tercatat, termaktub, dan terkonsumsi oleh masyarakat sejarah tersebut. Ba'abud ini bukan gelar yang lain, tapi gelar dari Sadah Ba'alawi. Atau ketika perang di Palembang, sehingga Palembang tumbang waktu melawan Belanda, siapa yang ada di depan yang membantu Sultan Badaruddin sebagai Sultan Palembang ketika itu? Al-Habib Muhammad Umar As-Segaf. Dan yang akhirnya beliau, Umar bin Muhammad As-Segaf ini akhirnya menjadi mantu beliau. Dan ketika kerajaan Palembang tumbang saat itu, beliau dan Sultan Badaruddin dibuang oleh Belanda ke Ternate sampai wafat di sana. Apakah itu namanya mendukung Belanda? Sehingga sejarah-sejarah seperti itu perlu untuk kita ungkapkan, sehingga kita bisa lebih melihat, melek akidah, melek sejarah, dan melek Ahlus Sunnah wal Jamaah.